Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa hari akhir, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai munawir kepada hamba-hambanya yang selalu berzikir, yang mana lafaz dan maknanya tak akan pernah tergelincir sehingga banyak menaklukkan para penyair. Salawat dan salam semoga tetap akrab dan melekat kepada Rasul terakhir, seorang manusia yang berpikir secara piucir, diam ia berpikir, bicara ia berzikir, walaupun hakikatnya seperti petir. Ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, khatib ajak untuk berpikir bahwasannya hidup kita ini sebentar, seperti perjalanan para musafir yang pasti akan berakhir, yang kita harapkan surga yang di bawahnya terdapat air mengalir. Kaum muslimin jemaah salat Jumat Masjid Syarif Hidayatullah yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, bahkan nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita hindarkan jemaah sekalian. Salawat dan salam marilah kita curahkan, kita sanjungkan kepada Nabi dan Rasul sejati, pembawa risalah yang penuh bukti, pengikis kehidupan yang tak pasti, pembawa syafaat di hari kiamat nanti. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini khatib menghimbau kepada diri pribadi dan juga kepada hadirin jemaah salat Jumat sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini, marilah kita banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat-nikmat Allah yang diberikannya kepada kita jemaah sekalian berbeda-beda antara satu dan yang lain. Nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya sedikit banyak yang telah kita rasakan. Ada orang di sekitar kita, di samping kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam berupa kenikmatan sehat walafiat. Ada orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, misalnya mempunyai rumah yang lapang, di sudut rumah ada pot kembang, permadaninya terbentang, sawah ladangnya melintang, hidupnya tenang, tiada berhutang. Ada juga orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan kesusahan hatinya, misalnya mempunyai rumah yang lapang, mempunyai terasa sempit rumah yang lapang, hidupnya tidak pernah tenang, mempunyai anak suka membangkang, mempunyai pasangan mata keranjang,
hidupnya tenang, hidupnya tidak tenang dikarenakan banyak hutang. Ada orang datang nagih hutang, bawa keris dan bawa pedang. Hidupnya bagaikan layang-layang dibawa kemana angin terbang. Naudzubillah, summa naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur, maka azabku sangatlah pedih. Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita rasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita hadapi khususnya di siang hari ini. Kita bisa duduk bersama di sini dikarenakan itu semua nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, kita diberikan umur yang sehat, umur yang panjang, badan yang kuat, bisa bersama-sama sampai detik ini melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ada dari saudara-saudara kita, tetangga kita, sanak famili kita dalam keadaan kesusahan, ada yang terkapar jemaah sekalian. Nah, kalau kita melihat itu, alangkah kecil nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita, kecuali kita harus bersyukur segala nikmat yang diberikannya kepada kita jemaah sekalian. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau berbicara masalah nikmat, tidak bisa kita hitung jemaah sekalian. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila engkau menghitung atas nikmatku kata Allah, maka tidak akan bisa. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di sini khatib akan berbicara 3 ciri-ciri orang yang cerdas. Pertama ialah orang yang cerdas, orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang dimaksud orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia ialah kita semua jemaah sekalian. Kita di sini profesi kita berbeda-beda. Ada di antara jemaah sekalian berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, ada yang swasta, ada yang TNI, ada yang Polri, ada buruh harian, dan banyak yang lainnya. Itu semua ialah hiasan dunia yang kita hadapi hidup di dunia ini. Kita boleh mencari nikmat di dunia ini, bekerja siang malam banting tulang, malam jadi siang, siang jadi malam, terus mengejar dunia ini jemaah sekalian. Akan tetapi kita tidak lupa bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini. Boleh jemaah sekalian kita semangat mencari nafkah, mencari berkah, seperti kata orang-orang sibuk mencari cuan. Akan tetapi kita janganlah lupa dunia yang fana ini akan kita tinggalkan. Sehebat apapun profesi kita jemaah sekalian, ada yang pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, ada yang biasa saja dan ada juga yang rendah. Itu semua ialah hiasan dunia dan kita semua akan meninggalkan dunia ini. I'malu fid dunya ka'annaka ta'isu abada, i'malu fil akhirah ka'annaka tamutul ghada. Artinya, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita tetap bersemangat bekerja di dunia ini, akan tetapi kita tidak akan lupa meninggalkan sholat 5 waktu. Karena 5 waktu inilah ialah mendekatkan kita kepada kematian. Suara azan berkumandang di sekitar kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tergerak di telinga kita. Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita agar digerakkannya untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang cerdas yang kedua ialah orang menyampaikan sampai berilmu, bukan sudah berilmu baru menyampaikan. Penyampaian di sini ialah menebarkan benih-benih kebaikan jemaah sekalian. Menyampaikan apa yang disampaikan dalam kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Bukan saja dakwah jemaah sekalian. Mungkin di antara jemaah sekalian mempunyai HP smartphone atau Android, bisa diupdate status, menebar benih-benih kebaikan. Sekali saudara-saudara kita membaca tersebut, kalau kita menebarkan nikmat kebaikan, benih kebaikan, insya Allah
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan dan memberikan kita pahala. Janganlah jemaah sekalian kita selalu menebarkan berita-berita ataupun fitnah-fitnah kebencian. Apalagi sekarang musim HP Android, anak-anakku jemaah sekalian, saudara-saudaraku, janganlah selalu disibukkan dengan HP Androidnya masing-masing. Oke, kalau kita mempunyai aplikasi-aplikasi seperti Facebook, WhatsApp ataupun Twitter, Instagram, marilah kita selalu menebarkan benih-benih kebaikan. Jangan sampai dahulu kita mendapat ilmu baru kita akan menebarkan benih-benih kebaikan. Ingat, tebarkanlah kebaikan sampai kita mendapatkan ilmu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga ialah ini yang paling rawan jemaah sekalian. Orang yang ke masjid sampai tua, bukan sudah tua baru ke masjid. Alhamdulillah jemaah sekalian, di sekitar kita sini baik dari kalangan anak-anak, remaja, orang tua ingat dengan masjid, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat 5 waktu. Alhamdulillah, kesadaran kita jemaah sekalian, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kaki bisa untuk melangkah pergi ke masjid, mendengar suara azan. Tak banyak jemaah sekalian kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk selalu pergi ke masjid. Oke, kalau kita jemaah sekalian bekerja di dunia ini, bekerja di tempat kita bekerja, azan berkumandang, kita sibuk bekerja. Oke, dimaafkan. Akan tetapi kalau sudah azan itu memanggil berkali-kali, marilah sadarlah kita pergi ke masjid. Bersyukurlah jemaah sekalian yang masih muda-muda, yang masih umurnya masih fresh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran, dan jangan sampai tua baru mau ke masjid. Allah Subhanahu wa taala sangatlah benci kepada kita, kepada orang-orang yang melalaikan waktu. Walaupun kadang hati kita merasa dongkol jemaah sekalian. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dalam keluh kesah. Apabila kita sudah tua nanti, putus jemaah sekalian. Segala nikmat-nikmat Allah diberikan kepada kita terima sedikit, dan bersyukurlah kita kepada yang muda. Akan tetapi jangan lengah. Ketika kita sudah berumur nanti, ketika kita sudah tua nanti, ketika mata sudah mulai kabur, gigi sudah mulai gugur, kulit sudah mengendur, sebentar lagi kita masuk kubur. Dan yang muda jangan meremehkan. Yang namanya ajal tidak pandang bulu jemaah sekalian. Kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian sebagai penasehat kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi 3 orang-orang yang cerdas ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah Jumat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan mendapat manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.